Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairunisa Fajrwati dari Rombel Pendidikan Akuntansi A 2019. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan terkait metode pembelajaran Brain Purge. Apa sih itu metode pembelajaran Brain Purge? Pasti banyak dari kalian itu asing dengan istilah ini. Untuk taunya apa itu Brain Purge, itu seperti apa penerapannya, tujuan dari metode pembelajaran ini itu apa. Stay tune di video ini ya. Di dalam proses belajar mengajar, pastilah seorang guru memerlukan penerapan metode pembelajaran. Metode pembelajaran ini nantinya digunakan guru sebagai model pembelajaran dalam proses belajar mengajar yang dilakukan, sehingga pembelajaran akan bersifat efektif dan efisien untuk siswanya, dan tujuan dari pembelajaran sendiri akan tercapai. Banyak sekali metode pembelajaran yang bisa diterapkan oleh seorang guru. Salah satunya yaitu metode pembelajaran Brain Purge. Metode pembelajaran Brain Purge dalam bahasa Indonesia memiliki arti pembersihan otak. Di sini bukan artinya otak kita dicuci ya. Tetapi pembersih otak di sini memiliki arti yaitu ketika seseorang belum menemukan solusi untuk masalahnya, sebaiknya seseorang tersebut merefresh otaknya terlebih dahulu sehingga akan memunculkan ide-ide kreatif nantinya. Merefresh otak di sini memiliki tujuan yaitu membuang pemikiran-pemikiran negatif dan menggantinya dengan pikiran yang positif sehingga memunculkan ide yang kreatif dan inovatif. Selain itu, metode Brain Purge bisa dibilang sebagai metode yang cukup praktis untuk menghasilkan ide-ide kreatif dalam waktu yang singkat. Kita sebagai calon seorang guru yang nantinya akan menjadi guru harus mampu menguasai metode-metode pembelajaran dan bisa menciptakan metode pembelajaran baru yang sesuai dengan pembelajaran yang akan kita lakukan. Sehingga pembelajaran yang kita lakukan itu tidak akan terasa membosankan untuk siswanya dan yang pastinya akan efektif dan kreatif. Untuk menciptakan hal tersebut, seorang guru itu harus selalu merefresh pemikirannya dalam setiap pembelajaran yang dilakukan. Tujuan dari guru selalu merefresh otaknya ini adalah untuk meningkatkan perkembangan otak peserta didik, sehingga peserta didik akan memunculkan ide kreatif dalam menemukan suatu masalah atau menyelesaikan masalah, dan secara tidak sadar hal ini akan merefresh pemikiran secara mandiri dari peserta didiknya. Sebelum lanjut ke Brain Purge lebih jauh, saya akan menerangkan sedikit tentang latar belakang dari metode Brain Purge. Latar belakang dari metode Brain Purge pertama kali dikemukakan oleh Geska di tahun 1979, di mana metode pembelajaran Brain Purge ini bisa dikatakan sebagai kartu bit yang memungkinkan metode ini sebagai tempat mengeluarkan gagasan-gagasan baru yang dipikirkan sebelumnya tanpa membuang gagasan konvensional. Gagasan konvensional itu apa sih? Gagasan konvensional merupakan gagasan yang bersifat mengikuti adat istiadat, kebiasaan, dan yang masih digunakan. Jadi seperti tradisi seperti itu. Metode Brain Purge memiliki kesamaan dengan metode 635 tetapi tidak terstruktur. Metode 635 merupakan teknik brainstorming yang tidak terstruktur yang memiliki tujuan untuk meningkatkan ide inovasi dengan cara merangsang kreativitas yang dikembangkan oleh Brain Purge. Lalu metode Brain Purge itu pasti memiliki tujuan kan? Tujuannya selanjutnya. Setiap metode pembelajaran yang diterapkan pastilah memiliki tujuan agar tercipta pembelajaran yang efektif dan efisien. Tidak terkecuali metode pembelajaran Brain Purge. Ada 4 tujuan dari penerapan metode pembelajaran Brain Purge yang ingin dicapainya, yaitu yang pertama adalah membantu peserta didik menghasilkan gagasan kreatif sebanyak mungkin. Seperti yang kita ketahui, metode pembelajaran Brain Purge bisa dikatakan sebagai metode yang praktis untuk menghasilkan ide-ide kreatif dalam waktu singkat dengan cara merefresh otak. Di sini peran metode Brain Purge adalah bisa menghasilkan gagasan kreatif dari siswa sebanyak mungkin dalam waktu yang singkat. Yang kedua,
Membantu peserta didik mengutarakan cara kegiatan berlangsung untuk menghasilkan ide-ide baru. Jadi di sini peserta didik mengamati kegiatan seperti apa sih yang dilakukan, kemudian bisa memunculkan ide-ide kreatif dalam penerapan dalam kegiatan tersebut, sehingga masalah-masalah dalam kegiatan tersebut akan diatasi. Yang ketiga, membantu peserta didik merefresh otak dengan sendirinya. Penerapan metode brain purge dalam keseharian secara tidak langsung akan merangsang kerja otak dalam menyiapkan ide-ide kreatif, sehingga secara tidak langsung siswa itu akan selalu merefresh otaknya dalam mencari solusi suatu masalah. Dan yang terakhir, yaitu yang keempat, membantu peserta didik agar selalu bisa mengasah dan mengembangkan ide-ide yang dimiliki di otaknya. Jadi dengan penerapan metode ini, peserta didik akan bisa mengembangkan ide-ide kreatif lainnya yang sedang dia pikirkan dan dia susun untuk menemukan solusi masalah yang dihadapinya. Itu adalah 4 tujuan metode brain purge yang akan dicapai ketika dalam sistem pembelajaran menggunakan metode ini. Lalu, setelah ada tujuan dari pembelajaran, seperti apa sih penerapan metode brain purge dalam pembelajaran akuntansi atau ekonomi? Berikut penerapannya. Berikut ini adalah contoh penerapan metode pembelajaran brain purge dalam proses belajar mengajar yang dilakukan di kelas. Saya di sini mengambil contoh penerapan metode pembelajaran brain purge dalam mata pelajaran pengantar ekonomi bisnis. Hal ini bisa dilakukan oleh guru dalam pembentukan diskusi kelompok dan nanti akan disampaikan hasil solusi dari permasalahan ekonomi. Ada beberapa cara yang dilakukan, yaitu dengan pertama, guru membuat kelompok kecil dengan anggotanya sejumlah 4-7 orang. Setelah itu, guru menyiapkan materi yang akan didiskusikan. Di sini kita tadi mengambil contoh mata pelajaran pengantar ekonomi bisnis ya. Untuk setiap anggota kelompok memulai diskusi dengan cara memecahkan kasus ekonomi yang telah disediakan oleh guru tersebut dan memberikan argumen serta bagaimana cara mengatasi masalah ekonomi tersebut. Kemudian, setiap kelompok mengungkapkan hasil diskusi mereka dengan argumen yang dimiliki dan ide-ide kreatif dari setiap individu di kelompok tersebut. Dari contoh sederhana yang telah saya sampaikan, dapat diketahui dengan diadakannya diskusi kelompok dan melakukan analisis untuk memecahkan masalah ekonomi yang ada, secara tidak langsung siswa akan merefresh otaknya untuk menggali dan menemukan ide kreatif untuk solusi yang akan dipaparkan. Jadi solusi di sini merupakan pencarian solusi di sini merupakan bagaimana penerapan metode brainstorming di kelas. Siswa dituntut untuk menemukan solusi-solusi baru dengan ide-ide kreatif yang dia rancang di otaknya, sehingga akan menjadi penyelesaian dalam kasus pelajaran pengantar ekonomi bisnis ini. Sekian video singkat dari saya mengenai penjelasan terkait metode pembelajaran brain purge dan penerapannya dalam sistem belajar mengajar di sekolah. Semoga video ini bermanfaat dan dapat membantu Anda. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.